boga martabat, demenang nyembah-nyembah ke bangsa lian sia. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah, guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Aing nyarita ya, kade ulah ngaguna sika, ngaruruksak, ngarurujit, ngancurkeun taneuh Bogor, sia kaluhur teu sirungan kahandap teu akaran sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaction pidato Kang Deddy Mulyadi yang sangat menggelegar sekali. Auranya muncul, kesemangatannya muncul, peduli terhadap rakyatnya pun sangat kelihatan. Nah, kadang kita juga teringat ya, apakah pada waktu itu kerajaan Pajajaran Sri Baduga Maharaja, apakah memang seperti ini? Pidatonya sangat menyentuh, diterima oleh rakyat dan sangat peduli terhadap rakyat. Gak percaya coba saksikan endingnya, gaspol. Kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita, kita sering tuli telinga kita, dan kita sering gagu lidah kita. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota anak-anak kita menenggak ciu, ketika sudut-sudut kota anak-anak kita makan eksimer, ketika di sudut-sudut kota anak-anak kita makan minuman oplosan, mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi, pulang ngamuk ke orang tuanya, kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong-lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditengaknya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah, guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur adalah pelanggaran hak anak. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan anak-anak nonton film tanpa didampingi oleh orang tua. Itu adalah pelanggaran anak, dan kita tidak pernah bertindak. Anak-anak di bawah umur merokok, minum minuman keras, itu adalah pelanggaran hak anak. Semuanya kita berdiam. Anak-anak main game online, nonton tayangan-tayangan dewasa lewat media sosial, kita berdiam.
negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Kalau kita berkomitmen pada bangsa ini, problem anak-anak kita adalah mengkonsumsi tayangan yang bukan haknya di media sosial. Maka saya meminta peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu segera dilaksanakan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh mengakses media sosial yang bukan haknya. Yang mere perlindungan ke anak ini. Mantap, ya. Nah, ini salah satu pemimpin yang benar-benar tahu akar permasalahan di bawah. Ini sangat dirindukan sekali. Semangatnya tinggi, auranya kelihatan, bahasanya sangat menyentuh sekali, terasa sekali. Bahkan jarang pemimpin-pemimpin yang membahas detail itu. Inilah tanda kepedulian seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Apa jangan-jangan Siliwangi Jilid 3 kembali lagi? Kita lanjut. Indonesia lain urusan ayeuna dibawa ke balat militer, gera lindungi anak urang tinu korban motor, tinu korban mobil legend, tinu korban HP, tinu korban minuman keras, ciu, eksimer, gera benerkeun eta ku sarerea sia teh. Iya ancaman Indonesia masa depan. Hari Kang Dedi karek ayeuna ningali tayangan aing geus tiba heula nguruskeun eta tong boro jadi gubernur keur jadi anggota DPRG aing mah purah ngabubarkeun nu ieu kabeh keur nganggur ge dibubarkeun penambangan penjualan eksimer minuman keras ciu ku aing dilawan kabeh baheula ayeuna komo ayeuna jadi gubernur rek kumaha. Lamun kuring hayang populer-populeran geus ku aing anggarkeun bansos sing loba, bere duit sing loba, tapi kuring ngalobaan bansos, mere duit sing loba ka masyarakatna, teu ngarobah cara berpikirna, teu ngarobah cara bertindakna, aing geus ngamiskinkeun rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat moal beunghar ku bansos. Rakyat Jawa Barat moal makmur ku dibere bantuan analisis kuring jelema nu terus-terusan dibere bantuan lain maju kalah kamingkin ambruk kalah kamingkin ambruk di lemur ge ayeuna mah geus tong ngaramet naon ge meunang 10 kilo kalah kardul narima bansos ngarariung duit bansos pakai mayar Bang Emok. Nah emang aing teh nyaho gitu. Jadi pemerintah naon mun hayang ngarombak rakyat ieu kieu we sakolana jamin tong mayar tong aya pungutan budak sina sarakola nu bener. 2 lamun gering ubaran anu tilu nu katilu lobakeun pagawean. Rakyat mah bisa nengan bea sorangan, bisa usaha sorangan kecuali jelema jompo, tapi jelema jompo ge loba nu embung jadi disebut jompo, digarawe kene, ngarambet kene, pan urang mah tukang aing mah. Lamun bansos terus engke politikan, arek pemilu di lobaan bansos. Embung aing mah. Aing hayang urang Jawa Barat jadi raja di lemurna sorangan tejati kasilih ku junti leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna. Aing hayang urang Jawa Barat lain tukang minjeman Bang Emok, aing urang Jawa Barat lain tukang minjeman pinjol. Aing hayang urang Jawa Barat jelema jara di sakola tanginas dedeuhan ulasan asihan ieu aing hayang jadi maung kabeh urang Jawa Barat teh sia lain jadi bebek. Kalau ditanya Kang Dedi kenapa pidato Segitu dulu Baraya. Bener sih, karena kalau seandainya hal-hal semacam minuman semacam tadi diberantas oleh masyarakat perorangan personal, malah kalah. Itulah fungsinya para pejabat yang mempunyai kekuasaan. Gunakan kekuasaan tersebut untuk menghapus ataupun menghilangkan minuman-minuman seperti itu, ataupun pinjol dan yang lainnya. Itu kan hanya pemerintah yang mampu. Maka Kang Dedi hadir untuk memberantas itu. Subhanallah. Dan Kang Dedi juga mengingatkan bahwa orang Sunda ini jangan melehe-melehe.
melihat orang barat di mana-mana kita hormat sungguh-sungguh. Biasalah, kita juga mempunyai harga diri, kita juga mempunyai martabat. Sunda ini bukan sebuah ras yang rendah. Mantap ini Pak Gubernur ya. Yuk kita lanjut. Tanpa teks, karena saya gubernur. Kenapa saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari hati saya? Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari jiwa saya. Saya ingin menjadi pemimpin yang original, menyampaikan sesuatu berdasarkan pikiran dan perasaannya. Kalau saya pakai teks, saya tidak lagi jadi gubernur. Saya lagi menjadi pembaca pidato dari staf saya yang saya bacakan. Konsepsi kepemimpinan inilah yang saya kembangkan, yang disebut konsepsi kepemimpinan otentik. Karena konsepsi kepemimpinan otentik, maka marah harus kelihatan marahnya, maka sedih harus kelihatan sedihnya, maka bahagia harus kelihatan bahagianya. Maka saya tidak pernah menahan apapun dari diri saya. Kalau saatnya ada di samping saya lagi joget, saya ikut. Saya joget. Jogetnya spontan, karena memang saya nggak pernah joget dan jarang. Ya spontan. Kemudian dipotong, ada dua versi. Ada yang satu, pemimpin rakyatnya lagi susah, kok joget-joget. Ada yang satu lagi, Kang Deddy itu enjoy ya jogetnya, jadilah joget gaya KDM. Kemudian kalau ada rakyat yang harus saya luruskan, ya saya marah. Kenapa? Harus saya, kayak bagi saya, mau populer, mau tidak populer, mau disukai, mau tidak disukai, saya harus melakukan itu. Kenapa harus dilakukan itu? Harus diingatkan, tidak boleh tidak diingatkan. Mau di video, mau nggak di video, terserah orang menilai apa. Kenapa? Karena yang salah, yang perlu diluruskan, yang harus diperbaiki, harus saya ungkapkan pada waktu itu juga. Kalau ada waktunya menangis, ya saya menangis. Kenapa? Saya mengikuti perasaan saya. Perasaan manusia itu ada tiga. Yang membawa dia sedih, yang membawa dia bahagia, yang membawa dia marah. Itulah perasaan manusia. Yang esensinya cuma satu, marah karena cinta, sedih karena cinta, bahagia karena cinta. Kalau sumbernya sama, menurut saya bersumber pada nilai yang sama, caranya yang berbeda. Sehingga apa yang saya selalu membuat dekat dengan orang Batak? Kenapa? Saya tahu orang Batak itu, apa yang ada di hati dia ucapkan. Orang Batak itu jarang bohong, kecuali pada istrinya. Dan ada cerita menarik. Ada cerita, di video saya tuh ada tuh, di video saya itu. Saya keliling naik motor, saya datang ke warung. Ternyata yang punya warung orang Batak. Abang dari mana? Saya orang Medan lah, bukan Medan lah bang, Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara. Batak, iya botol. Udah lama di sini. Wah lama saya jualan. Waduh, orang Batak ada di Jawa Barat. Iya orang Batak tuh pemberani. Iya, tapi orang Batak kalah sama orang Sunda. Marah dia. Enggak bisa, orang Batak mana ada kalah sama orang Sunda. Habis itu istrinya datang, ternyata orang Sunda. Videonya ada itu. Langsung itu si suaminya dipanggil. Papa, kesini, tolong ambilin. Iya mah. Saya bilang, bang, aku juga bilang apa? Jangan bilang abang nggak kalah sama orang Sunda. Kalah lah bang. Itu bukan sama orang Sunda, sama istri. Saya kemudian yang berikutnya adalah pakai ikat kepala. Sebenarnya ingin membangun kepercayaan diri. Kalau orang Batak nggak usah pakai lagi, karena udah ada tradisi hidupnya kuat. Orang Sunda harus dipakai dulu simbolnya, harus dilihatin dulu. Kenapa? Malu dulu pakainya. Dulu pejabat yang pakai ikat cuma 2 di Jawa Barat. Saya dan Bupati Subang, temennya Pak Effendi, Pak EF. Hari ini
semua hampir rata, kegiatan-kegiatan pakai ikat. Nah, ini adalah cara untuk membangkitkan kembali sebuah kepercayaan diri yang hilang. Kalau orang Batak sudah jangan lagi dimotivasi pede, sudah kepedean. Tapi saya sebagai orang Sunda harus membangkitkan semangat orang Sunda untuk punya kepedean. Dan hari ini orang Sunda mulai pede karena punya gubernur pede. Siapa gubernurnya? Pak Dedi. Kan pede. Apa gelar Pak Dedi? KDM. Apa itu KDM? Kang Duda Merajalela. Yang terakhir, orang Sunda sama orang Batak itu diametral dalam sikap. Satu, kalau orang Sunda itu puncak spiritualitas tertinggi dalam doanya itu tangisan. Orang Sunda itu menangis, orang Sunda itu. Makanya lagu khasnya Kacapi Suling itu penuh dengan tangisan. Ramalan tentang seorang raja, ke depan akan ada ini, ke depan akan ada ini. Penuh tangisan itu orang Sunda itu. Orang Batak itu spiritualitas tertingginya adalah kebahagiaan, tertawa. Jadi orang Sunda menangis, kemudian puncaknya tertawa, puncaknya menangis. Orang Sunda itu tertawa, kebahagiaan itu puncaknya menangis. Orang Batak kebahagiaannya itu puncaknya tertawa. Mantak orang Sunda kalau berjodoh sama orang Batak tidak jarang yang berpisah. Karena dalam sebuah keluarga itu nanti akan cocok ketika istrinya menangis, suami tertawa. Anjen boga martabat, temenang nyembah ka bangsa lian sia. Namun anjen nyembah ka bangsa lian, jati kasih dikucunti, letik leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna, siang ulah ka bangsa deungeun, jadi kekeset bangsa deungeun. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Kita tahu arahnya kemana itu, ya. Tapi ini salah satu motivasi ya untuk orang Sunda, apalagi Nusantara lah. Ya memang kita ini apa ya? Jangan serendah itulah, ya. Kita juga punya martabat. Seolah-olah jangan digadaikan martabat kita dengan cara-cara hal seperti itu. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Dan dianggap, Nah, ini kita disclaimer dulu ya. Andai kata leluhurnya itu terputus, andai kata kalau tidak terputus, tetap loh leluhur yang kita banggakan tetap itu lebih utama, ya, karena tahulah isinya. orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati. Padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan.
mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup, agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu, jaga panon ku awasna, jaga celik ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang bersujud adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Tur jalan ieu, jalan ieu, jalan ieu. Ah, gampang nyin jalan mah bupati. Bikin 2 tahun ke gubernur Jawa Barat angeus kabeh. Kunaon Kang Didi nganggap gampang, da babari atuh asal aya duitna. Nah gampang. Gampang ya juga. Da nu berat di Jawa Barat mah lain ngabangun jalan, lain ngabangun irigasi, lain ngabangun sakola babari. Udahlah. Sakola geus. Tahun hareup geus katata kabeh. Ayeuna simkuring tos masihan instruksi, tiap kelas kudu aya hiji toilet. Eta peradaban. Geus gampang nu kitu mah. Anu berat mah ngawengku manusa nu ngeusianana, anu ngokolakeunana eta anu berat mah. Jalan di gedean, jalan di hotmik, jalan di leuciran. Ari manusa nu ngeusianana eta jalan ukur dipake babalapan jeung naon hartina. Sakola di alusan, sakola di gedean, tapi sakola teu ngajarkeun adab jeung naon hartina. Di sakola lahir geng motor, di sakola lahir perkumpulan permabokan, klub itu klub ieu, teu aya hartina. Babari urusan fisik mah, urusan raga mah, minta raga mah babari, nu berat mah minta rasa. Itu dari ukur nata raga mah babari, irung penghek tinggal dioperasi babari. Aya karadak, operasi plastik, bedah plastik, make skincare nu 50 juta, cager. Tapi aya rasa kumaha atuh kudu menerkeunana. Nah, nu diwangun ayeuna urusan kahirupan urang lain urusan fiskal di pandangan kuring mah. Urusan fiskal mah babari, tapi anu berat urusan nilai pangwangunan supaya eta pangwangunan nu digarap ku urang aya puunna, aya pulungna, aya buhunna, aya asma nu agung dinu asma pangwangunanana. Lain ukur jadi nangtungan gedung, tapi nu paling utama nangtungkeun semangat nilai-nilai keagungan Gusti Nu Maha Agung eta. Puseur Sunda teh Pakuan Pajajaran, di mana Bogor. Kunaon puseur Sunda milih nu Bogor? Sabab ieu Bogor lemur makmur, dayeuh maneuh Banjar Karang Pamidangan, tanah nu pangsubur-suburna di tanah Sunda Bogor. Nah, naon hartina kulantaran ieu puseur dayeuh Pajajaran kade ulah ngaguna sika taneuh Bogor. Aing nyarita ieu kade ulah ngaguna sika ngaruruksak, ngarurujit, ngancurkeun taneuh Bogor. Sia kaluhur teu sirungan kahandap teu akaran sia. Yen anjeun kudu boga harga diri, sing percaya anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat, teu meunang nyembah-nyembah ka bangsalian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsalian, jati kasili kujunti, leutik leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna, sia ngaula ka bangsa deungeun, jadi kekeset bangsa deungeun. Balikeun sia ajaran Siliwangi sia. Ti ayeuna sia ai kakaruhun sia teu apal ngawangun Pajajaran wangun Bogor, ai karuhun batur ku sia dihormat-hormat, sia jadi runtah di lembur sorangan sia. Sia jadi runtah di lembur sorangan sia. Sia jadi runtah di lembur sorangan sia. Saha maung teh maaing, saha maung teh maaing, saha maung teh maaing, saha maaing teh Sunan Ambu, saha Sunan Ambung teh indung narasa, saha indung narasa teh tah nu entet dinu angen-angen sia, nu nirup dinu jajantu, nu ngacengjen dinu angen-angen, nu sumarambah dinu baya, nu ku anjeun saperti dikiran unggal waktu, ku rasa karasan. Ngarti? Ngarti? Hari ini kita disadar